Oke, sorry tadi ke-skip tadi soalnya saya jadi host jadi sedikit repot tuh. Saya udah balikin ya ke panitia sebelumnya. Kira-kira masih ada yang bingung nggak nih sama apa? Udah bisa lihat screen kan ya? Bisa. Kira-kira udah nggak bingung kan ya? DB Weaver sama PHP admin. Kira-kira ada yang tahu apa ada di sini pengguna yang lain selain ini, selain kedua ini? Mungkin di sini ada yang pengalaman. Dulu saya ada namanya Heidi ya, Heidi SQL itu sama aja. Cara kerjanya cuma beda tampilannya doang. Jadi harapan saya teman-teman harus udah paham, nggak usah bingung lagi sama dua hal ini. Nah, selanjutnya saya bahas sebelum kita bahas soal coding, kita bahas sebelum live coding maksudnya, saya bahas tentang PHP. Itu yang pertama lossy type language. Ada yang bisa coba jelasin? Ini mungkin saya kasih nilai nih. Kalau kata Mas Sarif kemarin itu apa katanya? Langsung 100 katanya. Ini saya cuma teman-teman jelasin ini tanpa nyontek ya. Jadi teman-teman tes aja pengetahuan. Misalnya pernah dengar kayaknya ini nih gitu. Kira-kira apa sih yang dimaksud ini gitu? Nggak apa-apa, saya tungguin mungkin teman-teman ada yang pernah ingat gitu. Ada yang coba bisa jelasin? Sebentar ya, waduh ini saya harus record sendiri nih. Saya bantu menjawab, Kak. Boleh, boleh, boleh. Sebelum menjawab Jadinya gini. kira-kira udah belajar bahasa apa aja nih? Sebelum menjawab ya? Saya, sebelumnya, JavaScript, Hmm. dulu sih pakai C++, tapi sekarang udah enggak lagi. PHP, Kak. PHP dulu tahun lalu, cuman nggak pernah dilanjut lagi, ini baru ngelanjut lagi. Oh, oke, oke, nice, nice. Iya PHP dulu, ya basic-nya aja gitu, Kak. Jadinya, Hmm. aku mau ngasih tahu Lossely Tip itu kayak dia itu, ngejelasin kalau misalnya PHP ini adalah, bahasa pemrograman, kita nggak usah lagi, perlu mendefinisikan tipe data variabel sebelum menggunakannya. Contohnya gini, kan Kakak pernah jelasin itu kan tipe data ada string, ada integer gitu-gitu Hmm. kan, Kak. Kalau misalnya di C++ itu kita harus mendefinisikannya. Misalnya kita bikin variabel angka dan itu integer gitu. Tapi kalau di PHP ini kita nggak perlu lagi. Kita bikin aja variabelnya dan isi variabel. Si PHP ini tahu kalau misalnya isi variabel ini angka atau string ataupun boolean. Jadi kita nggak perlu lagi, eee, mendefinisikannya gitu, Kak. Oke, Jadi oke. kita nggak ngasih Hmm. jadi kita nggak ngasih tahu ke bahasa pemrogramannya, "Aku punya variabel nih, eee, tipe datanya string." Nggak kayak gitu. Bahasa pemrogramannya bakal ngerti, "Oh ini variabelnya istrinya string," tanpa kita ngasih tahu kalau itu string gitu, Kak. Oh, iya, iya, oke. Berarti itu bisa diubah-ubah nggak kalau PHP itu kira-kira nilainya? Bisa, Kak. Tipe datanya gitu maksudnya? Iya kalau, tipe datanya bisa, Kak, Bisa ya? bisa. Oke, oke, oke. Makasih ya, Kak Nur, itu jawabannya cukup jelas dan tegas ya. Jadi soal PHP ini kalau teman-teman lihat tutorial di internet itu banyak karena bukan cuma banyak,
efek dari banyaknya itulah yang kenapa banyaknya gitu. Artinya apa? Artinya gampang gitu, nggak terlalu restrict, artinya nggak terlalu ketat. Karena ketika kalau teman-teman starting belajarnya bahasa pemrograman pakai PHP, terus switch ke bahasa yang strong type language kayak C Sharp, C++, yang tadi Kak Nur juga belajar, itu bakalan kesulitan, bener aja. Kecuali kondisinya kebalik. Kalau teman-teman belajar di strong type language kayak C++ dulu, kemudian pindah ke PHP, itu cenderung kayak, oh kok kayak gini ya, kok gampang ya, kok nggak repot-repot ya gitu. Jadi nanti kita belajar soal variabel, cuma penjelasannya kalau saya mau ngasih tahu kalau bahasa PHP itu cenderung lebih gampang gitu. Kalau buat dasar, itu kenapa dia disebut type type language. Ya. Jadi saya harap teman-teman juga udah paham nih soal hal kayak gini. Karena ini fundamental banget ketika teman-teman switch menyelesaikan problem solving itu menggunakan bahasa yang lain. Nah, ini kita breakdown soal fundamental. Tadi sebenarnya udah dibahas soal di modul juga udah dibahas ya soal data type. Ini structure, ini sebenarnya satu level sama data type. Tipe data maksudnya itu kayak linked list gitu. Array juga termasuk struktur data mapping. Itu teman-teman kalau udah coba belajar di JavaScript. Ini siapa nih yang coret-coret? Terus, tapi kita nggak belajar ini yang merah. Terus control flow yang tadi soal kondisional sama looping itu juga termasuk dalam control flow. Fungsional, debugging. Nah, ini ya yang mungkin sesi kedua atau sesi pertama saya lupa. Aduh, salah satu peserta yang nanya nantinya gimana Mas? Nah, nantinya pakai framework apa gitu? Apa natif gitu. Jadi sampai saat ini saya juga sama tim itu masih collecting data ya dari hasil peserta itu sejauh mana knowledge-nya dan lebih baik mana dalam waktu 2 jam itu goal-nya tuh lebih mendekati mana gitu yang sesuai. Jadi kita juga nggak mau memaksakan, kita juga nggak mau terlalu gampang gitu. Jadi harus mendekati goal yang sempurna gitu dari menurut kita gitu ya. Karena kan kita punya data baik dari beberapa ujian ya, baik pretest ataupun tugas-tugas sebelumnya gitu. Biasanya kesalahan dalam mempelajari framework itu teman-teman nggak pelajarin soal OOP gitu. Ini yang penting. Karena di dalam OOP itu nggak bisa kita pelajarin satu-satu gitu. Misalnya kita atau kita kejar nih ya, inheritance, polymorphism, ini abstract, encapsulation, itu kita nggak bisa ya. Jadi memahami object oriented ini lebih enak kalau teman-teman 4 poin ini udah paham baru bisa paham. Jadi kalau cuma satu sangat beda ya, beda sama yang di atas. Menurut saya OP ini harus dipelajarin secara lengkap. Jadi nggak bisa cuma ininya doang atau ininya doang gitu. Karena semua framework rata-rata itu mengusung OP ya. OP dan konsep MVC kalau teman-teman udah belajar. Nanti kita sedikit bahas soal MVC di sesi berikutnya sebelum kita buat aplikasinya. Oke, sebelum lanjut kita kuis aja dulu ya. Mungkin tadi saya sebelumnya meskipun soal baru teori-teori teman-teman kerjain aja yang teman-teman karena udah masuk Pomodoro-nya nih. Sebentar. Loh, kok kehapus ya? Sebentar. Wah, sepertinya kehapus, ding. Sebentar ya.
Sebentar teman-teman, ada something. Kok hapus? Oke, kita pomodoro dulu ya, 10 menit biar nggak terkesan maraton belajarnya. Ini nanti 9 menit lagi kita lanjut ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan terkait PHP dasar atau materi yang berkaitan dengan PHP, atau sesi kelima, sesi keenam, itu bisa ditanyain pas break time ya. Jadi saya juga sambil nyiapin kuisnya nih. Oke, nanti kita lanjut lagi nih, 8 menit lagi.
Merakit PC ya, jadi YouTuber. Jadi apa ya? Gua mau usah tapi kalian promotin ya. Nah. Cek, halo. Oke, masuk ya. Kita coba lanjutin ya. Langsung kita ngoding aja biar lebih realistis belajar codingannya. Ini project yang teman-teman udah download ya, struktur foldernya kan nama ini. Ini ada coretan apa nih? Oke. Sebentar. Nah, ini Rudy Academic, teman-teman drag aja folder yang keempat ke Visual Code-nya kayak gini. Temuan keempat maksudnya. Nah, ini saya fokusin ya di sini. Nah, ini teman-teman bikin file index.php. Ini ada tips dari saya. Jadi kita kan masih ada di desktop ya. Jadi teman-teman kalau belajar PHP-nya itu nggak bisa untuk dasar itu teman-teman kita kan masih dasar ya fundamental. Jadi nggak harus di htdoc gitu, nggak perlu nyalain sum gitu. Mungkin nanti project kelima. Ya Bang, halo. punten layarnya screen-nya belum keluar, Bang. Oh belum keluar ya? Oh, sorry Iya. sorry. Sorry. Oke, thank you. Kelihatan nggak? Udah belum? Udah kelihatan belum? Halo. Di saya dari tadi ada, Bang. Iya, Ada aku Bang. juga ada. Mungkin Ada nggak? Mas Imamnya sinyalnya kurang bagus itu. Ini teman-teman ada nggak nih? Ada, dari awal tadi ada. Dari Udah, sebelum Bang, Oh, udah, ada ya? Bang. Ada ya? Udah. Oh, Iya. oke. Aman ya? Aman-aman. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama. Nah, ini ya, kita coba lanjutin. Bikin file index dulu. Ini dasar. Soal yang tadi, teman-teman nggak usah jalanin di htdoc. Mungkin kalau yang udah paham soal PHP, mungkin cepet-cepet pindah langsung ke htdoc, terus running sumnya nggak perlu. Kita santai aja di sini. Ada namanya extension PHP server di sini. Pilih extension. Ini saya udah install ya. Ini teman-teman install aja, tulis aja di sini PHP server, nanti ketemu. Jangan lupa takut ketukar, dilihat juga downloadannya yang 1,7 juta ya. Nah, nanti kita lihat cara kerja extensionnya. Ini diinstal aja. Kalau teman-teman ada yang nonton replay atau sekarang mau nyoba, santai aja. Nah, ini tadi saya ngetes. Nah, kita pertama belajar atau variabel ataupun tipe data ya, santai aja. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya di jalan boleh ya. Nah, pertama kan yang kita pelajarin soal variabel yang berkaitan dengan tipe data ya. Nah, ini variabelnya misalnya A atau enggak yang lebih realistis saja, nama. Di sini Budi, ini string ya. Nah, string dalam PHP pun ada dua ya. Maksudnya pembuatannya gitu. Nanti kita lihat bedanya. Nah, kayak gini juga disebutnya string gitu. Atau sambil jalan biar lebih seru, kira-kira teman-teman ada yang mau coba sebelum kita praktekin perbedaannya, yang udah jago nih, yang udah nyoba PHP, kira-kira apa perbedaan dari kedua string ini gitu. Ataupun gini ya, satunya name. Nah gini.
Ini Sinta. Ada yang tahu? Selain ini ya, selain enggak Mas itu yang kutip 2 di dalamnya mungkin mau kutip 1 gitu ya. Selain kayak gini ya. Jadi kayak gini juga bisa perbedaannya, misalnya penggunaan kutip 2-nya mau ada di tengah-tengah, mungkin kayak gini. Biasanya ini berkaitan dengan tahun, misalnya ini artinya tahun 2020. Nah, tapi maksud saya bukan itu. Nanti kalau teman-teman ada yang tahu langsung aja ya, ngomong nggak apa-apa. Ini kita skip dulu, lanjut ke tipe data yang lain. Kira-kira apa? Saya juga rada-rada lupa. Mungkin jenis kelamin. Kalau teman-teman masih ingat soal materi database, ada salah satu peserta yang nanya soal enum. Seingat saya ya, enum, tipe data di database. Itu kira-kira penggunaannya apa Mas? Gitu ya. Bahkan Mas Arif pun dia bilang jarang ya. Kalau saya kebalik gitu. Saya malah sering gitu. Dan semua yang saya sharing soal kerja bareng, bukan aplikasi bareng saya, itu penerapan enum itu harus diterapin dengan benar gitu. Contohnya, enum itu kalau logika saya, enum itu sesuatu yang nggak bakal bisa dirubah. Misalnya apa? Misalnya jenis kelamin gitu. Nah itu ya. Jadi sesuatu yang udah pasti setiap manusia tuh punya gitu. Dan nggak bisa tuh selain itu. Mungkin kalau aplikasi buatan Eropa, karena mereka mendukung bendera pelangi, mereka ada gerakan di website-website internasional, baik Google ataupun Facebook, itu ada option lagi dia. Tidak mau memberitahu rahasia atau minus gitu. Nah, kalau saya nggak bisa ya. Jadi itu salah satu penerapan enum. Nah, biasanya di tipe datanya saya pakainya boolean ya. Jadi ini mungkin kayak gini bisa. Ini misalnya sorry, biar lebih enak. Terus atau JK ya, jenis kelamin pria, JK wanita. Teman-teman kalau mau pakai wanita itu lebih bagus ya. Nah, kalau teman-teman belajar soal sejarahnya, kata wanita itu lebih, ini kita sharing aja sedikit, kata wanita itu lebih baik timbang perempuan gitu ya. Soal sejarahnya teman-teman bisa browsing aja sendiri. Nah ini bisa juga trik boolean kayak gini. Atau misalnya men, ini jamak atau ini saya lupa ya bahasa Inggrisnya. Oh segini ya. Penerapan boolean. Ini misalnya soal enum ya, yang di database. Ya anggaplah wanita nggak pernah salah gitu ya, jadi benar terus gitu ya. Nah gini, bisa juga tergantung logika teman-teman ya. Atau yang lebih masuk akal, apa ya? Kalau true, misalnya is dead, maksudnya udah mati belum sih manusianya? Itu bisa pakai boolean ya, karena nggak mungkin ada di tengah-tengah ya. Mungkin sekarat, tapi tetap dianggap secara medis dia masih hidup ya. Bisa juga kayak gini, contoh penerapan dalam variabelnya. Is dead. Ini sorry, ini mungkin JK aja. Maksudnya gini ya. Ini woman, man. Nah, kayak gini boleh ya. Yang penting ini jengkel artinya jenis kelamin. Ini variabel yang saya dapetin ketika belajar sama dosen paling jago katanya di kampus saya. Tapi saya bingung nih kenapa ini katanya jengkel. Nah gini ya, ini sedikit soal tipe data. Oh iya, saya lupa ngejelasin kalau variabel atau PHP itu harus dibuka tutup kayak gini. Nah, tutupnya kayak gini gitu.
Nah ini ya, jadi ini struktur dasar dari PHP nih, bukanya kayak gini, tutupnya kayak gini gitu. Oke ya, jadi ini kondisi misalnya hidup, ini masih tetap kita boolean, ini hidup misalnya. Ini sorry ketukar nih, mati, masih hidup. Nah kayak gini. Biasanya mungkin ini dipakai di kolom database. Soal karena ini mau masuk tahun pemilu, mungkin di database Capil masih ada kali ya kolom, mungkin ada kali ya kolom masih hidup atau enggak gitu. Dan mungkin nilainya ini gitu, true false. Yang di setnya di database-nya itu enum ya, enum atau tiniin. Jadi tipe data integer dengan length yang paling kecil gitu. Oke. Ini soal boolean. Kita lanjut ke integer, mungkin umur, age. Dicampur ya, mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Teman-teman udah jago nih bahasa Inggrisnya. Saya masih ngenuk nih. Dan biasain idennya, maksudnya apa ya sebutannya. Menjurus ke dalam ini, tab-tabnya ini teman-teman harus biasain rapi. Jadi sebelum mikirin errornya, sebelum mikirin proses logikanya, teman-teman biasain ngodingnya tuh yang rapih gitu. Karena dengan ngoding yang rapi itu secara nggak langsung teman-teman bikin ruangan yang aman gitu, nyaman gitu maksudnya dalam ngodingnya. Jadi ketika mikirin ide atau troubleshooting, proses algoritma itu lebih cenderung lebih gampang gitu. Gitu ya. Jadi biasanya kesalahan dari program pemula itu kurang rapih gitu. Bahkan gak ada komennya gitu. Nah ini contoh penulisan komen, masuk fundamental programming juga. Jadi teman-teman biasain harus kasih komen gitu. Ada sedikit cerita soal komen. Ketika saya megang project di perusahaan, projectnya udah jadi, vendornya dari Jakarta. Saya disuruh pegang aplikasinya. Saya mundur cuma gara-gara nggak ada komen. Dari sekian ribu, puluhan ribu baris, itu nggak ada komen. Dan variabelnya pun yang dibuat nggak bahasa Inggris. Tapi singkatan gitu. Nah itu saya mundur ya. Dengan alasan, saya rasa perawatannya kurang enak ya. Jadi lebih baik teman-teman biasain nulis codingan tuh dipakai komennya gitu. Capek memang, cuma itu investasi jangka panjang ketika teman-teman mau ngelanjutin project yang dulu gitu. Nanti mungkin sesi 5 saya bakalan tunjukin hasil project-project yang udah dibuat ya teman-teman termotivasi. Nggak hebat, cuma ada sedikit aja. Ini kita lanjut soal integer. Bisa kayak gini. Integer. Ataupun apa yang biasanya pakai integer. Kira-kira dompet ya, isi wallet. Wallet teman-teman ya, mungkin banyak ya duitnya. Gara-gara COVID di rumah aja, mungkin segini kali ya. Ini juga termasuk integer. Terus ada apa? Ada float. Itu biasa dipakai pecahan ya. Kayak nilai pi atau nilai suhu yang teman-teman pelajarin soal database ketika pakai double, itu tipe data double di database. Tahu apa itu saya lupa. Nanti kita cek ya bareng-bareng. Misalnya nilai pi. Ini dalam matematika ya. 314 ya. Ini float atau temperatur. Misalnya lagi demam gitu ya. Berapa demam? 39 ya. 39 tuh demam tuh. Nah segini. Ini juga teman-teman makanya float. Ini harus sudah di luar kepala ya. Jadi sedikit fundamentalnya. Jadi nggak boleh lagi salah dalam penerapan tipe data gitu. Dan harus
eh, mikirnya tuh harus cepat gitu. Ketika teman-teman ada kondisi gender misalnya, wah kalau ada dua kondisi yang pasti kayak kematian atau hidup, itu teman-teman gak usah pusing-pusing. Jangan sampai, menurut saya yang jelek, gak jelek tapi kurang cepat codingnya itu biasanya di sini tulis hidup atau mati gitu ya. Kurang ini ya, kurang enak gitu, kurang rapih gitu dibacanya. Kalau teman-teman udah paham soal boolean yang bersifatnya cuma ada dua kondisi, itu teman-teman paksain aja boolean. Jadi nggak ada kesalahan di situ ya. Konsep programmingnya nggak salah di situ. Kecuali teman-teman di sini ada rasa ya, rasa dari sebuah kopi itu kan, atau dari makanan ada asin, manis, pahit. Nah itu kan nggak bisa ya, nggak bisa pakai boolean. Nggak cuma pahit atau enak atau nggak enak, tapi harus ada spesifikasi kenapa gitu, asin apa-apa gitu. Nah itu lebih tepatnya enum dengan nilai yang udah di set. Itu biasa teman-teman boleh di sini pakai array gitu. Nah ini kita belajar soal array ya. Ini juga nggak kalah penting, bahkan sangat penting. Saya rasa hampir semua algoritma itu diselesaikan sama array. Mungkin sekitar 80% mungkin ya. Contoh array apa? Seperti di modul ya, mungkin buah-buahan. Buah-buahan. Sama variabel itu nggak boleh spasi, nggak boleh karakter kayak gini ya. Ini nggak boleh. Jadi harus sesuai. Teman-teman hal yang dasar seperti itu bisa cek sendiri, jadi nggak usah panik kalau ada error. Buah-buahan misalnya apa? Array. Isinya apa? Pisang misalnya. Pisang terus durian. Mungkin di sini tambahin anggur ya. 3 aja. Sorry salah ini titik koma. Jangan lupa titik koma ya. Sambil jalan kita belajar istilah-istilah dari pemrograman. Satu baris ini bisa disebut, ada yang bilang statement, ada yang bilang line of code gitu. Jadi ke teman-teman kerja tim, misalnya ada file yang bermasalah, itu teman-teman harus nyebutin filenya. Misalnya file apa bro, index.php, line of code berapa gitu. Jadi jelas gitu. Baris nomor berapa gitu. Jadi line of code atau statement nomor berapa itu istilah-istilah yang sering dipakai dalam kerja tim. Jadi cepat nemunya. Bukan variabel yang disebut ketika si A udah nganalisa, si B pengen ngelanjutin analisanya. Jadi line of code-nya yang disebut. Line of nomor 13. Nah itu ya, teman-teman harus paham juga. Nah, nanti kita tampilin semuanya di cara nampilin ya, satu-satu ya. Kemudian ada objek. Objek itu biasa dipakai di OOP, karena kita mungkin nggak masuk ke sana. Jadi kita sedikit belajar, di modul juga udah ada, teman-teman bisa coba gimana objek itu bekerja kayak orang. Secara orang kan secara normal itu punya bentuk dan fungsi yang sama, yang lazim. Misalnya mobil punya roda, punya pintu, ada setir gitu kan. Terus ada apa lagi? Mesin gitu ya. Jadi sesuatu yang lazim itu biasanya dijadiin objek gitu. Kalau di contoh modul kan ada orang yang dijadiin contoh ya. Di situ ada nama yang melekat, variabel isinya itu properti yang melekat dalam objek itu gitu. Itu teman-teman bisa pelajarin di konsep OOP. Terus yang terakhir ini null. Ini juga gak kalah penting. Ini mungkin teman-teman yang udah belajar boleh sedikit sharing atau berpendapat soal perbedaan ini. Misalnya ini kosong. Nah gini, kira-kira ada yang bisa jawab? Kelihatan nggak ya? Saya besarin ya. Nah ini antara 0 sama
yang kosong ini nih. Ada yang bisa coba jelasin? Nggak ada yang salah dalam penerapan kode ini, cuma lebih baik kalau teman-teman tahu ya maksud dari nul itu apa. Oke, nanti kita langsung, jadi nul itu sesuatu nilai yang memang ada meme ya, saya juga lupa ya, meme-nya saya lupa save, mungkin teman-teman pernah nemuin, ketika di tisu toilet, di roll itu, yang satu nul, yang satu kosong gini ya, yang 24, nol, yang 25 kosong ya, jadi yang satu roll tisunya masih ada, tapi tisunya nggak ada, ya kan? Paham ya? Jadi roll tisunya masih ada tuh, kardus si coklatnya, tapi tisunya nggak ada. Nah itu yang nomor 25. Artinya dia bentuknya ada, string, kayak gitu, analoginya kayak gitu, tapi nilainya yang nggak ada gitu. Beda lain halnya dengan nol. Kalau nol itu seolah-olah hilang gitu. Dia memang belum ada bentuknya. Barang itu memang bentuk ada atau bisa dibilang tipe datanya memang belum ada gitu. Oke ya. Saya rasa ini cukup sama function. Nanti sebelum kita function kita coba cek cara kerja dari PHP servernya, extensionnya, tanpa ngelakuin starting dari sum-nya. Ini cukup magic dan saya suka nih ketika proses explain ke teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah direpotin sama loading atau file navigasi ke htdoc-nya. Dan sedikit tambahan, ada beberapa artikel yang bilang kalau, dan saya juga mengilhamin ya, artinya saya juga pengikut ketika codingan PHP itu nggak bercampur dengan JavaScript, dengan HTML, itu teman-teman nggak perlu kasih nutupnya ya, kayak gini ya. Saya juga baru sedikit risetnya, jadi katanya lebih cepat gitu. Saya nggak tahu seberapa cepatnya, tapi saya juga setuju lebih enak nggak usah pakai tutup ya. Ini nggak bakalan bikin error. Dan beberapa programmer senior di PHP pun menyarankan hal yang sama ya. Tapi kalau teman-teman punya argumen yang lain boleh. Tapi saran saya ketika file PHP itu nggak bertabrakan atau nggak bersinggungan dengan HTML atau JavaScript, itu penutupnya nggak usah ditaruh gitu. Oke, nggak usah lama-lama, kita coba cek cara kerja dari PHP server. Oh, kita satu-satu aja dari atas ya. Untuk nampilin ke layar, teman-teman name, kita sebut variabelnya. Ini kita bawain dulu biar nggak bingung. Klik kanan, serve, project. Ini, nah ini ya. Nah kayak gini aja biar enak. Nah, kelihatan ya, Jumat ya muncul ya. Ini kalau saya isi Jumata gitu. Ini saya save. Ini beda sama PHP HTML live server ya. Sama yang ini beda nih. Live server. Jadi kalau live server ini dia save HTML-nya dia langsung otomatis kan. Tapi kalau PHP server itu tetap harus di refresh manual gitu. Nah gini. Ini outputnya teman-teman close aja. Kita belum sampai sana belajarnya. Nah ini proses nampilin ya. Mungkin teman-teman udah sedikit belajar soal PHP atau udah jago. Ini kita coba kembali biar kita ada di starting yang sama teman-teman yang baru belajar. Nah, terus kita tampilin yang satu juga, refresh, Sinta. Oke ya, sama aja ya. Jadi kira-kira apa nih bedanya ini? Jadi bedanya sejauh ini yang saya temuin, anggap ya di sini namanya siapa ya? Hadi, kayak gini, Hadi. Nih, kalau ada yang namanya Hadi nggak apa-apa ya. Kita di sini sebut template ya. Oh jangan, biar lebih enak mahamin ya. Sapa, hello gitu ya. Halo gitu.
Nah, teman-teman bisa nyisipin variabel di dalam kutip 2 gitu. Kayak gini. Langsung sapa ya. Kelihatan nggak nih? Saya besarin ya. Nah, kayak gini. Ini jangan lupa kita panggilnya nama ya, bukan name. Ini bahasa Inggris, yang atas bahasa Indonesia. Nama. Ini kira-kira muncul nggak nih ya? Kita tes ya. Nah, gini ya. Ini salah satu perbedaan yang teman-teman harus pahamin dan nggak boleh kelewat gitu. Meskipun sepele, tapi teman-teman sedikit tahu lebih baik lah ya, biar ngodingnya juga cepat gitu. Tapi dari saya juga nggak menganjurkan kayak gini. Nanti saya juga bakalan jelasin cara terbaik menurut saya. Nah, kemudian kalau string 1 bekerja nggak gitu. Bahkan warnanya pun nggak berubah ya. Nah, ini yang dimaksud dari IDE yang membantu highlight sintak ya. Jadi teman-teman biasanya kalau warnanya nggak seirama kayak gini, variabel nggak seirama ya, biasanya kemungkinan ada kesalahan. Ini kita save, kita echo-nya yang name ya, yang bawah. Nah, malah jadinya string ya teman-teman. Jadi itu salah satu perbedaan dari, halo? Jadi itu salah satu perbedaan dari string, baik kutip 1 ataupun kutip 2 ya. Oke, sampai sini saya rasa teman-teman udah cukup paham. Kalau masih ada yang belum paham, teman-teman boleh tanya atau ulang nanti video ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, sedikit dipercepat untuk mengejar materi function. Ini kelamaan kita bahas hal-hal dasar. Echo ini, kita balikin Cinta. Nah, semuanya sama. Nah, kalau kita echo jengkel, echo gender, ini bakalan nampilin hal yang sama ya. Ini coba kita echo gender yang nilai tipe datanya variabel. Boolean, sorry. Ternyata nilainya yang tampil true ya, atau 1 ya. Jadi 1 atau 0 nih bisa dibilang true atau false. Jadi nggak usah bingung, kok ketika ini di echo atau ditampilin nilainya 1 gitu. Jadi teman-teman harus terbiasa kalau 1 itu true. Kalau 0 itu false ya. Karena memang secara programming itu nggak jarang ya nilai boolean ditampilin. Biasanya dimasukin dalam control flow. Oke, kita cepet-cepet. Ini juga sama, berlaku ketika echo ditampilin, semuanya sama ya. Ini nilai pi. Kita refresh, nah sama, oke. Kira-kira kalau variabel, kalau array, bisa nggak langsung kayak gini? Kita save. Nggak bisa ya. Dia bilang array harus dikonversi katanya. Jadi array itu nggak bisa diakses langsung kayak gini teman-teman. Jadi nggak magic, tapi ada aturan khusus. Selain daripada nilai di atas ini, itu cara nampilin array itu ada beberapa cara gitu. Ada banyak ya. Teman-teman bisa cari kalau saya kurang lengkap menjelasinnya di sini. Misal array kan dimulai dari angka 0 tuh ya. Ini teman-teman harus perhatiin kalau setiap array itu seolah-olah laci yang masing-masing itu punya kode gitu. Nah ini saya kasih komen aja biar enak. Nah gini. Jadi kalau mau nampilin duren, itu pakai kurung siku kayak gini, 1 gitu. Nah gini ya. Ya teman-teman lihat shortcutnya aja. Semua array itu dimulai dari 0 gitu. Materi array juga banyak. Ada array asosiatif, array dimension, ada banyak ya. Jadi teman-teman yang penting dasarnya kena dulu. Saya mau biar semuanya ketangkap dulu hal-hal dasarnya. Teman-teman bisa pelajarin di waktu-waktu yang ada booknya. Selama kita nunggu
sesi kelima itu teman-teman bisa pelajarin. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi itu konsep daripada tipe data, variabel, sama array itu. Kita hapus echo-nya. Kemudian sebelum kira-kira bahas soal control flow ya, kita bahas control flow ya. Ini control flow. Misal di sini ada umurnya, saya kurangin dulu, mungkin jadi 15. Ini anggap di atas jadi master data, teman-teman biarin, jangan dihapus dulu. Kita langsung contoh, kita langsung cek studi kasus gimana kalau umur yang kurang dari 18 ya. Kan 18 saya bikin SIM ya. Itu Anda belum berhak memiliki SIM. Jangan lupa titik koma. Ini saya, jangan. Ya teman-teman, harus yang lain nomor 16. Nah, gini ya. Jadi kalau kondisi sebaliknya, itu teman-teman bisa tambahin else. If sederhana ini juga sering dipakai. Biasanya kalau ketika login, misalnya kalau teman-teman bisa, kalau biasa login itu kan, kalau passwordnya salah, kira-kira password Anda salah. Kalau bisa, apa aksinya gitu ya. Nah, itu pakai control flow sesimpel ini. Jadi kalau di bawah, selain daripada di bawah 18, itu Anda boleh memiliki SIM. Koma, jangan lupa. Kita ubah nilainya, umurnya. Jadi kita timpah. Ini kan kita udah deklarasiin dengan umur 15. Kita isi aja. Karena konsep pemrograman itu secara sekuen ya. Jadi baris per baris gitu. Jadi dari 13, 14, 15. Artinya kalau 16 sudah ditentuin 15, 16 ditentuin 15 ini si umur. Kalau di bawahnya ada variabel yang sama dengan nilai yang berbeda, artinya variabel itu ketimpah gitu ya. Sama aja kayak ember punya satu tempat. Kalau teman-teman isi kan bisa ganti gitu ya. Analoginya kayak gitu aja. Kita cek. Nah, kayak gini ya. Jadi masuk ke kondisi yang 34. Misalnya ini belum perfect nih ya. Jadi ada satu lagi namanya selain daripada atau khusus. Kayak gini deh. Nah, sebentar saya logikanya. Oke. Jadi manusia kan umur manusia paling tua berapa sih ya? Rata-rata harapan hidup manusia di Indonesia kalau nggak salah 80-an ya. Saya pernah baca. Gimana kalau kita lebih ekstrim lagi, lebih radikal soal umur jika di atas, atau kita kasih gap aja 10 tahun. Di atas 10 tahun, 90 itu udah meninggal gitu ya. Dan dianggapnya bukan manusia gitu ya. Ini kita seru-seruan aja. Tolong tampilin, Anda bukan manusia gitu. Anda jin gitu. Ini kan lebih serem kan. Kan jin kan rata-rata umurnya ribuan tahun ya. Nah, jadi cukup kayak gini aja control flow ini teman-teman harus pahamin. Ketika ada kondisi di bawah 18, teman-teman masuk ke blok ini, di atas 90, teman-teman masuk ke blok ini gitu. Jadi artinya range antara 18 sampai 90 itu artinya masih boleh memiliki SIM gitu. Kita coba umurnya 100. Nah, dia masuk blok ke 34 ya. Jadi gitu. Jadi teman-teman harus sering-sering belajar, bukan cuma dipahamin tapi sering-sering dipraktekkan soal if else ini. Kemudian lanjut ke ada 2 di PHP soal switch. Cuma cara kerjanya sama, jadi teman-teman bisa pelajarin
nanti sendiri, nanti kita bahas. Kalau masih ada bingung, teman-teman bisa PM soal switch. Cuma yang jelas sama seperti cara kerjanya. Jadi dia pengecekan. Kita lanjut ke control flow yang iterasi, yang looping ya. Jadi kalau teman-teman masih ada yang bingung atau kecepatan, tanya aja. Kita ngejar ya, takut kemalaman ya. Karena soalnya itu ternyata ada 20 ya. Santai aja. Soalnya gampang-gampang. Saya sampai bingung nih mau ngapain. Misalnya kayak gini. Kita bikin for. Nah, kayak gini. Ini contoh looping. Misalnya, oh iya, ini kita komen dulu ya. Nah, biar nggak tampil. Nah, gini, komen dulu. Kita lanjut looping. Looping atau iterasi. Kita masukin ke kanan ya, biar seolah-olah kalau looping atau kondisional itu masuk dalam konsep control flow. Nah, ini lebih enak dipahamin ya. Nah, pertama kita set dulu berapa jumlah loopingnya. Misalnya, biar kita lebih jelas, kita anggap aja kalau data di database, misalnya data barang, jumlah data barang gitu ya, biar lebih enak dimengerti. Ada berapa? Ada 5 mungkin ya, biar nggak banyak. Nah, kita langsung direct di sini di tengah-tengah. Nanti kita breakdown cara bacanya. Tampilin barang ke gitu ya. Nah, sambil jalan saya juga ada yang lupa. Ketika satu statement itu menampilkan 2 tipe data yang berbeda, dalam semua pemrograman atau bahasa pemrograman itu ada namanya concatenation ya. Ini yang penting. Dan biasanya ketukar kalau teman-teman belajar JavaScript, belajar PHP itu biasanya ketukar. Ini contohnya. Jadi concatenation itu gabungan antara string ini dengan tipe data yang lain gitu. Ini kita mau gabungin sama apa nih? Tipe data integer ya. Jadi ini variable i kan integer nih. Dia angka tuh. Nah, jadi dalam satu statement ini yang disebut concatenation. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah bingung. Atau nanti kita lihat ya contoh lain. Barang ke gitu ya. Kita lihat, kita save. Oh, kita teman-teman kayak yang udah jago ini HTML udah secara otomatis ya mikir menggunakan spasi BR ya. Nah, kok mulai dari 0 gitu ya, nggak seru ya. Ini teman-teman naikin aja. Terus ini cara baca standar biasa kurang dari atau sama dengan. Atau artinya kurang dari 5 atau sama dengan 5 gitu ya. Nah, gini. Ini contoh looping. Nantinya kita pakai dalam sesi kelima. Banyak soal looping, soal control flow. Nah, ini contoh yang saya tadi bilang di awal soal string 2 sama misalnya kita kasih contoh yang sama ya. Barang ke, kalau teman-teman udah paham kan, seharusnya yang tadi kita pelajarin di atas soal hello, sapa, itu kayak gini. Kira-kira error nggak nih kalau kayak gini? Atau hasilnya sama nggak ya? Ini kita komen ya, yang sebelumnya yang atas. Kita running juga. Ini ya, refresh. Sama ya. Nih kalau nggak percaya saya ganti 0 ya. Nah, ini nambah berarti 6. Nah, artinya hasilnya sama tuh teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus tentuin lifestyle codingnya tuh yang mau yang kayak gimana. Kalau menurut teman-teman line 46 ini bagus, simple, nggak apa-apa pakai. Tapi kalau dari saya lebih pakai concatenation titik ini gitu. Jadi teman-teman nggak dipusingkan antara string, di dalamnya ada variabel. Ini cuma gambaran bagaimana string 2 bisa memanggil variabel di dalamnya gitu.
Oke ya, ini soal looping. Nah, ini kita breakdown cara bacanya. Pertama, variabel i itu dikasih 1 nilainya, deklarasi maksudnya, atau bisa dibilang inisialisasi. Langsung diuji, seolah-olah if apakah variabel i kurang daripada 5, ini kan jumlah barang kan 5 ya. Ini kasih betul ya. Masuk. Kalau betul, lanjut ke sini, tambahkan atau masuk ke dalam dulu, baru tambahkan 1 i-nya. Artinya nggak keluar dari blok kode ini. Jadi ini udah berubah 2 nih, harus di balik layar. Sampai akhirnya kondisi itu nggak terpenuhi. Artinya ketika kelima, kan tampil nih barang kelima. Ditambah kan, increment jadi 6. Nah dia udah nggak masuk dia. Dia udah keluar dari kondisi pengecekan ini. Nilainya false. Teman-teman bisa pelajarin for atau iterasi itu ada namanya konsep namanya tabel penelusuran. Nah, itu teman-teman bisa mapping ketika loopingnya itu udah banyak, teman-teman. Jadi memang harus diakuin pemahaman soal looping ini nggak bisa cepat, ataupun yang paham pun harus, kalau disuguhin sama nested looping itu bakalan pusing juga. Cara mecahinnya ketika teman-teman nggak bisa ketemu itu harus pakai tabel penelusuran gitu. Teman-teman bisa cari ya jadi materi soal tabel penelusuran. Jadi ini soal kondisional, ini soal looping, ini contohnya udah saya jabarin ya. Ini biasanya dipakai buat nampilin data di table gitu. Jumlah data di table tuh biasanya ini dipakai looping. Nah, kemudian apa lagi ya? Function ya yang terakhir ya. Oke, kita coba function ya. Saya harap ini nggak boleh ada yang belum paham atau masih paham, masih bingung, masih boleh ya. Jadi fundamental ini pahamin aja dulu yang dasar. Ini mungkin yang jago juga udah paham. Terus kita lanjut ke function dan include file ya. Ini saya save. Ini saya rename ya. Misalnya basic di sini. Ini saya buat HTML. index.php. Nah, sekarang kita campur langsung sama struktur HTML ya, PHP-nya. Misalnya di sini mungkin convert gitu ya. Nilai tukar dolar ke rupiah. Misalnya kalau kita sempat kita coba bikin aplikasi konversi. Biasanya teman-teman kalau mau coba nilai tukar dari dolar ke rupiah, ini coba kita kejar, semoga kejar ya. Ini buat file baru di sini, kita siapin dulu, namanya helper. Yang udah kita singgung di awal soal pembahasan function, bahwa helper itu pusat dari fungsi-fungsi yang sering kita pakai nantinya. Oh ya teman-teman yang bingung sama kuisnya itu tadi soal kecepatan ya. Jadi saya belum bahas, malah saya udah rilis, saya udah tarik lagi. Nanti saya share sekaligus 20 soal ya. Teman-teman harus kerjain. Oke, kita lanjut. 10 menit lagi, semoga kekejar ya. Ini kita bikin function. Ini cara misalnya nilai tukar. Oh sorry, jangan lupa pembukanya PHP. Tukar misalnya ke dolar atau tukar ke rupiah gitu. Nama functionnya. Masukkan antar dolar nominal. Kalau saya itu dulu paling sering bikin function
sering banget, yang populer di Indonesia atau yang paling sering dipakai di Indonesia gitu. Itu ada di dalam satu repo di GitHub. Itu teman-teman tinggal pakai gitu. Jadi selama teman-teman yang kuliah atau belum kerja, itu teman-teman boleh kumpulin function-function yang teman-teman udah buat, bukan cuma hasil kopas, tapi hasil karya teman-teman sendiri ya. Jadi ketika review kerja, interview kerja, teman-teman punya folio yang bisa dipamerin. Kita lanjut. Kalau masih bingung, tahan aja dulu, nanti kita breakdown cara kerja si function. Pertama, langsung aja kali ya, rupiah. Dikali, biar lebih enak, harga per dolar. Maksudnya harga rupiah ya. Aja 14.000 gitu. Harga rupiah untuk $1. Nah gini ya, biasain komen itu penting. Mau di atas, mau di samping. Yang penting teman-teman harus kasih komen buat investasi jangka panjang dalam pengelolaan source kodenya gitu. Karena kita nggak tahu source kode itu bakalan berkembang atau enggak. Kalau teman-teman di GitHub bakalan ada yang kontribusi atau enggak gitu. Oke, kita lanjut. Dolar nominal artinya ini dolar nominal yang bakalan dicek nilainya. Langsung dikali sama harga dolar ya. Ini rupiahnya. Kita return rupiah. Nah ini sependek ini teman-teman harus sudah bisa paham ya. Jadi jangan sampai bingung fungsi returnnya apa gitu. Nah ini disebutnya parameter. Nanti saya kasih tahu perbandingan antara parameter dan argumen ya. Nah ini artinya mengembalikan hasil daripada perhitungan dolar nominal yang diinput sama yang manggil fungsi ini. Ini kita cek. Oke, sebentar. Ini basic kita close. Ini satu. Ini misalnya harus di stop dulu. Sebentar ya teman-teman. Ini hasil. Iya. Gini ya. Nah ini kan gak ada relasi nih. Jadi teman-teman gak bakalan bisa nih. Ini shortcut juga. Sama dengan atau PHP kayak gini. Teman-teman pusing gak nih? Echo kayak gini. Ini saya salah satu shortcut juga. Ini sama ya. Artinya misalnya hello. Sepele, tapi teman-teman harus nggak boleh ketinggalan sama shortcut dalam pemrograman. Ini artinya sama. Shorthand ya. Jadi ketika situasi memungkinkan itu pendek, biasanya saya langsung kayak gini. Nah teman-teman nggak bakalan bisa nyambungin indeks PHP sama tukar ke rupiah fungsi ini kan. Ini fungsi gitu. Fungsi tukar. Oke ya. Jadi teman-teman harus include-in dulu gitu. Ini biasanya yang natif-natif itu di atas kayak gini. Nah, ini contoh kenapa harus pakai penutup dalam PHP, karena singgungan dengan struktur HTML. Pakai aja include. Itu ada include once, require. Itu teman-teman bisa baca di Web3 School itu jelas ya. Jadi salah satu dari fungsi itu, kalau file yang dicari nggak ada, bisa error. Yang satunya cuma warning doang gitu. Saya lupa tuh yang mana. Kalau nggak salah require harus ada. Ini langsung aja helper. .php ya. Kita refresh. Oke, ini masih hello. Kita langsung belajar cara pemanggilan fungsinya gitu. Ini langsung kita tulis saja ke fungsinya. Nah,
kita mau nuker berapa dolar gitu untuk tahu rupiahnya. Misalnya kita tes ya 1 aja. Harusnya yang kembali 14 ya, kita cek. Nah, udah bekerja ya. Ini cara nge-link file di luar. Jadi teman-teman harus pisahin, jangan sampai fungsinya itu ada di dalam sini gitu. Kayak gini. Artinya kalau file lain butuh fungsi yang sama, di copy lagi. Biasanya ini kaitan dengan koneksi atau season star gitu. Atau pengaturan dalam date time dalam PHP. Biasanya kan defaultnya kita nggak pakai Jakarta. Nah itu biasanya satu-satu setiap file gitu. Ya teman-teman harus dari awal tuh harus dipersiapin. Sesuatu yang sering dipakai, itu masukin aja ke file helper. Nanti di-include-in di setiap file gitu ya. Ini kita balikin lagi. Ini $1. Hasilnya udah oke ya. Plus, ini kita tes aja ya. Kalau $2 dikali nggak nih? Nah, dikali ya. Oke. Nah, kira-kira PHP ngasih fungsi nggak sih gitu ya? Ternyata ngasih ya. PHP pun ngasih fungsi. Nggak harus semuanya dibuat manual. Misalnya apa? Format ya. Kalau teman-teman lihat kan ini cara bacanya. Ini oke lah masih sedikit, masih puluhan ribu. Gimana kalau udah jutaan, ratusan juta? Komanya nggak bakal kelihatan. Ada fungsi PHP yang udah disediain, namanya number. Format. Ini dikurung aja. Nah, teman-teman gak usah bingung. Jadi setiap fungsi, nah ini namanya fungsi nih. Jadi ketika ada kurung awal kayak gini namanya fungsi. Di dalamnya itu nilai ujinya gitu. Nilai yang kita kasih ke fungsi itulah. Nah, kayak gini ya. Teman-teman kalau masih bingung nggak apa-apa, pelan-pelan aja belajarnya. Kita cek. Nah, kan lebih enak nih. Jadi ada fungsi built-in dari PHP-nya, ada fungsi yang nggak di manage sama PHP-nya. Kayak PHP nggak mungkin kan mikirin $4 ke rupiah yang nilainya aktif gitu, nggak statik gitu. Nah gitu ya. Jadi teman-teman kalau kecepatan pembahasan kali ini karena saya nggak nyangka bakalan udah 9:30 nih. Mungkin kita tadi banyakkan bahas soal teori. Teman-teman kalau masih pusing boleh replay atau tanya secara langsung berkaitan dengan poin-poin pembahasan ya malam ini. Jadi ini kita review sedikit sebelum saya bahas kuisnya, sebelum saya rilis kuisnya. Yang pertama tadi kita udah bahas soal ini basic. Teman-teman boleh ikutin. Ini boleh teman-teman uji studi kasus yang lain, misalnya bukan umur atau teman-teman berexperience lah ya. Looping juga ada yang sama, ada while, ada for loop, ada for each yang lebih canggih. Teman-teman bisa pelajarin karena keterbatasan waktu ya. Saya cuma mau teman-teman ada di posisi yang sama gitu. Startingnya ada di posisi yang sama. Jangan ada yang ketinggalan dalam pembuatan website di sesi kelima gitu. Oke. Ini tadi kita udah bahas variabel, tipe data, array, null, terus conditional, if else, terus looping ya. Saya rasa ini udah cukup buat gerbang menuju junior web developer ya. Bisa dibilang gitu kali ya. Nah ini kita tadi udah belajar soal function. Gimana fungsi-fungsi itu nantinya kita bakalan ada di file yang sama. Bank fungsi gitu. Kayak basecamp-nya gitu. Yang nantinya kita linked atau kita hubungkan ke file-file yang sering pakai atau halaman gitu lah ya. Ini kita include-kan dan kita panggil di bawahnya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau memang dirasa kecepatan, boleh reply atau masih tanya, masih bingung gitu. Kira-kira sejauh ini ada pertanyaan? Kita pusing nih, dengerin saya ngomong aja nih. Atau Mas Arief mau nambahin? Rip? Aduh, nambahin apa ya? Ada yang mau dikasih tips-tips soal struktur dari PHP dasar tuh?
Oh, udah bagus sih. Semuanya udah masuk untuk standar ya. Standar buat PHP developer. Udah sih. Udah cukup ya? Cukup. Oke ya teman-teman, karena untuk mungkin ada yang mau kasih pertanyaan, saya kasih waktu mungkin 3 menit sebelum akhirnya saya rilis soal-soalnya. Atau sambilan aja kali ya. Jadi teman-teman jangan di close dulu, kita pelan-pelan aja. Jadi soal kuis yang saya rilis ini, saya minta waktunya sebentar, 10 menitan. Mungkin waktu teman-teman kerjain gak banyak dan gak susah. Ini soal pertama udah saya rilis ya. Teman-teman bisa cek di Classroom. Nah itu yang pertama. Jadi semakin cepat semakin bagus nilainya. Meskipun, oh itu belum saya kasih deadline ya. Nih soal kayak gini harusnya deadline-nya cepet nih, sampai jam 12 juga. Nah itu deadline-nya. Oh iya jangan lupa teman-teman yang belum on cam, di on cam soalnya ini recording ya. Jadi apa mau di screenshot juga sama panitia. Saya nggak tahu nih ada panitianya atau enggak ya. Halo panitia, ada nggak nih? Oke, sebentar saya screenshot dulu. Kayaknya panitianya pada sibuk. Sebentar, tahan. Saya izin share screen-nya saya matiin dulu ya. Sebentar. Oke, udah saya screenshot. Boleh dimatiin. Ininya on cam-nya nggak apa-apa.